Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan izinnya kita alhamdulillah sama-sama bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di tengah berbagai kesibukan aktivitas baik yang sedang dalam perjalanan maupun juga masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Jabar ini. Pelaksanaan ibadah yang tentunya di dalam ajaran Islam memiliki kemudahan-kemudahan, dan kemudahan itulah sesungguhnya ruh dari syariat Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang bisa diterima, dilaksanakan di berbagai situasi dan kondisi, di berbagai wilayah, baik timur, tengah maupun barat. Karena Islam adalah ad-din yusrun wa wus'atun, agama yang mudah, agama yang lapang. Tentu kelapangan, kemudian juga kemudahan di dalam menjalankan agama agar agama menjadi prinsip hidup kita. Agama tidak menjadi beban, tidak menjadi penghalang bagi kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan kita. Mau kerja di bidang apa saja, mau aktif di bidang apa saja, jangan sampai agama ditinggalkan. Bagaimana prinsip-prinsip ketauhidan kita, keimanan kita senantiasa menghunjam dalam hati dan pikiran kita. Kemudian tindakan-tindakan, amaliyah-amaliyah nyata kita menunjukkan bahwa kita adalah insan-insan yang beragama, insan-insan yang memiliki kepribadian muslim. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian fa innama ahlakad-din min qablikum kasratu masailihim wahtilafu anbiyaihim. Karena agama ini bisa rusak,
bisa ditinggalkan oleh penganut-penganutnya. Biasanya ketika ada perintah-perintah dari agama, hanya bisa mempertanyakan, hanya bisa mempermasalahkan, sehingga ajaran agama dipandang ajaran yang berat. Dan tentunya juga banyak kaum-kaum terdahulu, mereka senantiasa menyelisihi para rasul, para nabi mereka. Oleh karena itu umat Islam adalah umat yang tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran, perintah-perintah Allah, sekaligus juga kita mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal larangan, maka kita untuk sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Pertama, ketika kita melanggar larangan, maka kita akan terperosok kepada dosa, kepada maksiat. Itu konsekuensinya. Tetapi juga ketika kita bagaimana mencegah diri dari hal-hal yang makruh sekalipun, itu memberi dampak kepada kita, pada kesucian jiwa kita, termasuk kita mampu memperlihatkan al-akhlak al-karimah, senantiasa ada dalam akhlak-akhlak terpuji. Sebaliknya ketika perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru perintah itu fattakullah mastata'tum, laksanakanlah perintah Allah itu sesuai dengan kadar kemampuanmu. Artinya bahwa ajaran agama pertama jangan sampai menjadi beban. Jangan sampai kepada kita menjadi sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang memberatkan. Dan sebaliknya agar kita di dalam melaksanakan ajaran agama itu konsisten, istiqomah, dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Sekalipun ajaran agama itu mudah, kita senantiasa melaksanakannya dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu rukun agama kita mengenal ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman berkaitan dengan masalah keyakinan kita, masalah ketauhidan kita. Kemudian Islam berkaitan dengan ketundukan, kepasrahan kita untuk senantiasa rela melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekaligus ihsan adalah kita senantiasa mempersembahkan ibadah-ibadah kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita sholat tadi bukan sekedar kita melaksanakan rukun qauli, bacaan-bacaan, rukun fi'li, gerakan-gerakan, tetapi rukun qalbinya, bagaimana kita khusyuknya, bagaimana kita sadarnya, perlu tentunya itu dihadirkan ketika saat-saat kita sholat. Orang yang khusyuk bukan orang yang tidak mendengar suara-suara di sekitarnya, bukan tidak melihat objek-objek yang ada di sekitarnya, tetapi dia senantiasa konsisten hati dan pikirannya bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi kita harus meyakini bahwa sholat itu adalah pertemuan kita dengan Allah, dan kita sungguhnya juga nanti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip-prinsip pertama. Nah, oleh karena itu agama adalah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kita diperintahkan oleh Allah wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu dengan sungguh-sungguh kejihadan. Allah senantiasa akan memenuhi apa yang kita harapkan, kita cita-citakan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jangan sampai agama yang kita anut, yang kita yakini menjadi sulit bagi kita sebagai umat yang menganutnya. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surat Al-Baqarah menyatakan di dalam surat ayat 185,
Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepadamu kemudahan-kemudahan. Allah tidak menghendaki kepada kalian kesukaran-kesukaran. Ini menunjukkan bahwa baik itu sholat, saat-saat ketika kita sulit, maka Allah memberikan keringanan kepada kita, bisa dijamak, bisa dikosor. Ketika pun ibadah saum, saat-saat kita dalam perjalanan atau sakit, boleh tidak saum dan bisa diganti pada hari-hari yang lain. Perintah zakat kepada kita juga mudah saat-saat kita sampai kepada nisab zakat kita. Termasuk tidak semua harta wajib dijakati, tapi hanya beberapa macam saja yang wajib kita zakati. Termasuk di dalam melaksanakan saum, di dalam melaksanakan ibadah haji. Amr bin As, dia adalah seorang pemuda. Bagaimana dia sanggup saum setiap hari yang dilihat oleh Rasulullah. Juga ketika dia waktunya berbuka, dia tidak berbuka. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu Amr bin As seperti itu setiap hari saum? Ya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, cukup saumlah tiap bulan 3 hari. Aku lebih kuat dari itu. Silahkan laksanakan saum 2 hari dalam seminggu. Aku masih kuat lagi. Silahkan saum Daud laksanakan. Itu artinya bahwa tahapan-tahapan agama kepada umatnya agar disesuaikan dengan kemampuan. Kita beragama bukan hanya istilahnya dengan nafsu, semangat, tetapi menjaga konsistensi saat-saat kita muda sampai saat-saat kita nanti di usia-usia senja. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tadi, bahwa jangan sampai ada titik-titik sulit. Akan tetapi juga bagaimana kita bisa tahu agama itu adalah mudah, agama itu bisa ringan. Tentunya kita harus juga tafakuh fiddin. Kita memahami dulu ajaran agama secara benar, sehingga nanti kita bukan sekedar sembarangan asal mudah saja melaksanakan agama, tidak. Tapi tentunya ada hukum-hukum yang menyertai oleh kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah seseorang itu baik, maka dia dipahamkan urusan agamanya. Paham urusan agama, kita senantiasa sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, ilmu yang menyempurnakan ketauhidan kita, menyempurnakan ibadah dan syariah kita, memperbaiki akhlak perilaku kita. Salah satunya bagaimana kita senantiasa senang mendatangi majelis-majelis taklim, senang juga kita mendengarkan kultum-kultum, sehingga fabasyir ibad, berilah kabar gembira pada hamba-hambaku, kata Allah, alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah. Siapa hamba-hamba yang harus diberikan kabar baik? Alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang yang senantiasa mendengarkan ajaran-ajaran agama, ajaran Quran, ajaran sunnah, dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa yattabi'una ahsanah, dan kita mengikuti apa yang terbaik dari ilmu-ilmu yang kita dengarkan, yang kita dapatkan. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita kembali, agama memberikan kemudahan kepada kita supaya kita senantiasa semangat, istiqomah, dan menyempurnakan agama sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi akhlak tindakan. Karena ibadah, kata ulama, adalah fi'lul mukallaf ala khilafi nafsihi ta'ziman li rabbih. Prinsip-prinsip ibadah adalah tindakan-tindakan perbuatan orang yang balik dan berakal. Ala khilafi nafsihi, tapi dirinya disertai bagaimana memanage hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, ta'ziman li rabbih, semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga ibadah itu adalah adanya tindakan. Ibadah adalah pengendalian hawa nafsu. Ibadah juga memiliki tujuan agung, adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan ajaran agama dan juga prinsip-prinsip rahmatan lil alamin terasa bagi kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.